WIB sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemilu presiden dan wakil presiden, untuk kecamatan telah selesai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.905 kecamatan atau 2.905 kecamatan, setara dengan 39,92%. Berikutnya yang masih dalam proses sedang berjalan, pleno rekapitulasi, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.660 kecamatan atau 2660 kecamatan, setara dengan 36,55%. Kemudian yang ketiga, PPK yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan masih ada 1.712 kecamatan atau 1712 kecamatan, setara dengan 23,53%. Nah, untuk PPLN di luar negeri dari 128 PPLN yang telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu 120 PPLN atau setara dengan 93,76%. Kemudian yang kedua yang masih dalam proses untuk rekapitulasi penghitungan perolehan suara di luar negeri, ada 4 PPLN sedang berjalan atau setara dengan 3,12%. Kemudian yang ketiga, PPLN yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara masih 4 PPLN. Itu untuk pemilu presiden. Yang kedua, untuk pemilu anggota DPR. Untuk di tingkat kecamatan, panitia pemilihan kecamatan atau PPK, yang pertama, yang telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebanyak 2.781 kecamatan. 2781 kecamatan atau setara dengan 38,22%. Yang kedua, yang sedang dalam proses melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.795 kecamatan, 2795 kecamatan atau setara dengan 38,40%. Yang ketiga, yang belum melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1.701 kecamatan atau 1.701 kecamatan, setara dengan 23,38%. Untuk pemilu luar negeri, yang rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk pemilu luar negeri, untuk pemilu anggota DPR, yang pertama, PPLN yang telah selesai melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPLN atau pemilu DPR ini ya, sebanyak 117 PPLN atau 117 PPLN atau setara dengan 91,41%. Yang kedua, PPLN yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPLN itu berjumlah 3 PPLN atau 2,34%. Yang ketiga, PPLN yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara masih ada 8 PPLN atau setara dengan 6,25%. Jadi untuk pemilu presiden dan pemilu DPR itu termasuk tadi yang saya sampaikan untuk di dalam maupun luar negeri, karena untuk pemilu luar negeri memang pemilunya hanya 2 jenis, pemilu presiden dan pemilu DPR. Nah, untuk di dalam negeri selain pemilu DPR dan presiden juga ada pemilu DPD, pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Berikutnya yang ketiga, untuk pemilu anggota DPD, pertama, PPK yang telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.790 kecamatan atau 2790 kecamatan, setara dengan 38,34%.
Yang kedua, PPK yang masih dalam proses sedang berjalan melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebanyak 2.728 kecamatan atau 2728 kecamatan setara dengan 37,49%. Yang ketiga, PPK yang belum melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan masih ada 1.759 kecamatan atau 1.759 kecamatan setara dengan 24,1%. Ini untuk pemilu DPD. Yang keempat adalah untuk pemilu anggota DPRD provinsi. PPK yang telah selesai melakukan rapat pleno penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berjumlah 2.725 kecamatan, 2725 kecamatan setara dengan 37,45%. Yang kedua, PPK yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 2.744 kecamatan atau setara dengan 2.744 kecamatan atau 2.744 kecamatan setara dengan 37,71%. Kemudian yang ketiga adalah PPK yang belum melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan berjumlah 1.808 kecamatan atau 1.808 kecamatan setara dengan 24,84%. Yang terakhir yaitu untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota, PPK yang telah selesai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara untuk tingkat kecamatan sebanyak 2.703 kecamatan atau 2703 kecamatan setara dengan 37,37%. Yang kedua, PPK yang masih dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan adalah 2.518 kecamatan atau 34,81%. Kemudian yang ketiga, PPK yang belum melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan sebanyak 2012 kecamatan atau 2012 kecamatan setara dengan 27,82%. Yang ketiga, di sejumlah tempat di daerah itu terdapat kegiatan pemungutan suara ulang atau PSU, pemungutan suara lanjutan atau PSL, dan pemungutan suara susulan. Ini nanti penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena bencana alam, bisa karena situasi geografis sehingga kemudian alat perlengkapan pemungutan penghitungan suaranya terlambat datang. Ada juga di beberapa tempat yang rusuh. Kemudian ada juga yang karena rekomendasi Panwas atau Bawaslu. Nanti secara detail untuk yang PSU akan disampaikan oleh Mas Idham Holik, termasuk di daerah mana saja, jumlahnya berapa, dan rencana untuk pemungutan suara ulangnya kapan. Berikutnya adalah perkembangan data Sirekap. Sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan dalam beberapa konferensi pers sebelumnya, bahwa terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang diunggah di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu, sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak
14.651 TPS atau 14651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Sedangkan untuk data anomali hasil konversi unggah foto form C hasil plano ke Sirekap untuk jenis pemilu DPRD dan pemilu DPRD Kabupaten Kota, proses koreksinya dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota masing-masing. Yang berikutnya, yang terakhir adalah soal perkembangan informasi tentang petugas TPS yang meninggal dunia pada kegiatan pemungutan suara kemarin. Dalam data kami terhitung mulai 14 sampai 22 Februari tercatat petugas TPS ini terdiri dari dua ya, petugas TPS ini, anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Sampai dengan saya menyampaikan informasi ini pada hari ini Jumat tanggal 23 Februari. Data yang kami terima dari teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten, Kota, petugas TPS yang meninggal ada 90 orang. Kemudian kalau dibuat rincian, anggota KPPS yang meninggal ada 60 orang, dan kemudian petugas ketertiban TPS sebanyak 30 orang. Jadi sampai dengan saat ini yang meninggal petugas TPS meliputi KPPS dan petugas ketertiban TPS ada 90 orang, dengan rincian anggota KPPS 60 dan petugas ketertibannya 30 orang. Yang telah diberikan santunan sehubungan dengan meninggal atau wafatnya para petugas sebanyak 20 orang petugas TPS yang meninggal, yang selebihnya masih dalam proses. Kemudian besar santunan kepada para petugas yang meninggal sebagaimana surat surat Menteri Keuangan nomor S/647/MK.02/2022 melalui santunan biaya masukan, satuan biaya masukan lainnya atau SBML, tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Untuk besaran santunan adalah untuk yang meninggal 36 juta dan untuk biaya bantuan pemakaman adalah 10 juta. Tentu saja pada kesempatan ini kami turut berduka cita kepada saudara-saudara kita, para petugas KPPS yang meninggal, dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarganya yang telah memberikan kesempatan kepada para almarhum menjadi petugas KPPS pada waktu kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS 14 Februari yang lalu. Demikian perkembangan yang dapat kami sampaikan. Nanti Mas Idam atau Mas Agus Melas yang akan menyampaikan perkembangan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, tadi disampaikan oleh Ketua beberapa isu atau 4 isu yang dalam rangka update perkembangan pelaksanaan pemilu 2024 disertai dengan rincian-rincian data. Nah, mungkin nanti ada sebagian data-data yang didetailkan lagi sama Pak Idam Holik sebagai Ketua Divisi Teknis. Monggo, Pak. Terima kasih, Mas. Izin, Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ketua dan Mas Agus, anggota KPU Indonesia, Pak Sekretaris Jenderal, Pak Bernard, makasih Pak Sekjen. Yang saya hormati Pak Deputi, Ibu Bapak Karo, rekan-rekan wartawan yang hadir di ruangan ini. Baiklah, saya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Ketua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan data sementara penghitungan suara ulang di TPS. Dari 18 provinsi ya, dari 18 provinsi yang sudah kami data itu ada sebanyak 1.583 TPS
1.583 TPS telah dilakukan penghitungan ulang dengan rincian atau tersebar di 1.057 desa, 505 kecamatan, dan 139 kabupaten kota. Ya. Jadi saya ulang, penghitungan ulang di TPS itu terjadi di 1.583 TPS yang tersebar di 139 kabupaten kota dengan 505 kecamatan dan 1.057. Nah, selanjutnya yang 18 tersebar di 18 provinsi meliputi 1. Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Gorontalo, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, dan Lampung. Itu pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS. Selanjutnya untuk pemungutan suara ulang ini tersebar di 38 provinsi dengan jumlah 686 TPS. 686 TPS. Nah, berdasarkan ketentuan yang berlaku ya, berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasal 372 ya, pemungutan suara ulang di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. Ini pasal 372 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. A. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang tidak tepat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandai atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang disalahgunakan. C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan atau pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Itulah penyebab dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Selanjutnya berkaitan dengan pemungutan suara susulan. Di 38 provinsi itu ada ya, dari provinsi yang kami data itu ada 225 TPS ya, yang paling banyak itu tersebar di satu kecamatan di Kabupaten Demak dengan jumlah 10 desa. Terus sebanyak 114 ya, 114 TPS pemungutan suara susulan di 10 desa atau kelurahan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan 92 TPS di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Pegunungan. Nah, ini apa penyebab dari pemungutan suara susulan? Pemungutan suara susulan itu ini diatur di dalam pasal 110 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 dalam hal di sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam dan atau gangguan lainnya yang mengakibatkan suara tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan. Jadi total TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan sebanyak 225 TPS. Selanjutnya mengenai pemungutan suara lanjutan. Ini sebanyak 71 TPS. Ya, ini diatur di dalam pasal 109 Peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 dalam hal sebagian atau seluruh dapil terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilakukan pemungutan suara atau penghitungan suara lanjutan di TPS. Jadi total pelaksanaan
pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan di 38 provinsi sebanyak 982 TPS ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ketua. Ya, bawah tengah ya. Oke, pelaksanaan pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan, dan pemungutan suara lanjutan ini batas waktunya 10 hari ya setelah hari pemungutan suara, tetapi nanti ada beberapa daerah yang mengalami leg spesialis Mas Ketua ya karena transportasi pengiriman logistik yang terlambat. Tadi ada yang saya ralat, Paniai itu ada di Papua Tengah. Ya, saya minta maaf, saya kembalikan ke Mas Ketua. Baik, Pak Idam, terima kasih penjelasannya terkait dengan detail perkembangan pelaksanaan PSL, PSU maupun PSS yang terjadi di beberapa tempat beserta dengan data-data. Dan kemudian juga sekaligus mengklarifikasi terkait dengan pelaksanaan atau batas waktu pelaksanaan dari 3 kategori pemungutan suara yang disampaikan Pak Idam tadi. Batas waktunya 10 hari setelah semenjak tanggal pemungutan suara ya. Kecuali ada kondisi tertentu. Jadi kalau batas normalnya berarti kalau 14 Februari kemarin, maka batas normalnya besok 24 Februari dilakukan apakah itu pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan maupun pemungutan suara susulan. Nah, ini yang sekarang ini kalau Bapak Ibu teman-teman perhatikan ada 3 orang komisioner KPU, sedangkan yang lain sedang turun ke daerah karena melakukan supervisi maupun monitoring untuk PSU. Baik teman-teman, berikut yang disampaikan oleh pimpinan KPU RI terkait dengan update perkembangan-perkembangan yang disertai dengan data. Saya kira kita bisa buka sesi tanya jawab. Bentar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti tolong disebutkan nama, kemudian asal media. Kita juga mohon untuk pertanyaannya terkait dengan 4 isu yang sedang kami bahas. Kalau isu-isu lain, percayalah ini pertemuan ini atau konferensi pers ataupun kegiatan semacam ini juga tidak berakhir sekarang. Akan ada update-update lagi, perkembangan-perkembangan berikutnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu dengan isu-isu yang mungkin juga berbeda. Kita mulai dari belakang dulu ya. Iya. Itu Mas Arief yang ya, berdiri aja Mas. Nggih. Ya. Ya, saya Ifdal dari NTV. Ifdal. Ya. NTV. Nusantara TV. Nusantara ya. Ya. Izin bertanya Pak, Sirekap ditolak oleh paslon 1 dan 3 dalam perhitungan pemilu. Tanggapan KPU itu bagaimana? Penolakan Sirekap ya. Iya. Lalu satu lagi, tanggapan KPU soal Ganjar mengusulkan DPR ajukan hak angket. Tanggapan KPU gimana? Udah cukup sekian. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ifdal. Iya. Bentar dulu, Iksan bentar dulu ya. Iya yang baju hitam Mbak. Iya. Oke. Halo, selamat sore Pak. Saya Diandra dari Metro TV, ingin bertanya soal Sirekap. Jadi kan sebelumnya dikatakan KPU ini bahwa Sirekap itu hanya alat bantu untuk penghitungan, bukan untuk penghitungan asli, yang mana ini dilakukan melalui formulir C itu kan Pak. Nah, sebetulnya mengapa penghentian rekapitulasi manual yang resmi ini yang diatur UU justru dihentikan di kecamatan-kecamatan? Hanya Bentar, saya mau klarifikasi. Yang disampaikan tadi, mengapa ada penghentian rekap manual di kecamatan? Di kecamatan. Jadi beberapa hari ke belakang ini kan juga beredar ada isu itu ya? Iya, Okay. ada isu penghentian di kecamatan. Itu kenapa dilakukan di beberapa kecamatan itu karena ada kekacauan Sirekap begitu. Terima kasih, Pak. Oh iya, sama tanggapan PKS lalu juga ICW terkait dengan penghentian Sirekap. Kan ada beberapa parpol juga yang menyatakan untuk menyetop penghentian Sirekap ini untuk digunakan. Jadi dilanjutkan dengan rekapitulasi manual saja. Ini tanggapan dari KPU seperti apa? Ya, Terima kasih, Pak. Kalau yang dari 3 parpol tadi kan menghentikan. Ya. Kalau yang teman-teman ICW justru menolak penghentian gitu ya, benar nggak? Kalau nggak informasinya nggak lengkap.
Oh, menghentikan juga. Oh, sama. Oke, baik. Soalnya saya baca itu kayaknya nggak gitu, tapi oke lah, nggak apa-apa. Silakan yang ketiga. Bentar dulu. Oh, sama. Bentar dulu, yang maju tadi ada siapa tadi? Vito terus kemudian Mas ini terus kemudian Vito ya. Akang nggak nanya kan? Oh, titip ya. Nanti terakhir Iksan ya. Nama saya Rizky dari Pikiran Rakyat Media Network. Ada dua pertanyaan kepada Rizky dari Pikiran Rakyat Media Network. Oh, Pikiran Rakyat. Ada dua pertanyaan sih kepada bapak-bapak KPU sekalian. Yang pertama, saya menemukan data kemarin Partai Umat bilang bahwa setengah jumlah suara di tingkat DPR partainya hilang. Nah, itu karena kesalahan data dari Sirekap dan juga penghentian data sementara dari Sirekap. Partai Umat kemarin menggelar konferensi pers pada tanggal Kamis kalau nggak salah. Dia bilang jumlah surat suaranya hilang. Dan juga apakah dari KPU sendiri bagaimana tanggapannya? Terus yang kedua, Bawaslu meminta rekomendasi untuk transparansi data ke publik KPU lewat bantuan pihak ketiga atau independen. Itu juga beberapa partai kecil juga beberapa partai juga melakukan rekomendasi seperti itu. Gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizky. Terkait dengan tadi Partai Umat, data di Sirekapnya sempat hilang setengah ya. Kemudian rekomendasi dari Bawaslu karena terkait dengan transparansi dalam konteks Sirekap juga kan sebenarnya. Dan itu kemudian menyarankan juga pihak ketiga untuk terlibat dalam proses audit. Itu ya pertanyaan. Oke. Sekarang Vito. Selamat siang. Izin Vito dari Kompas.com. Mas mau tanya, pertama update soal PSU di Malaysia, Mas. Yang POS dan KSK itu, ini kan Bawaslu merekomendasikan supaya pemutakhiran daftar pemilih lagi gitu. Itu teknisnya seperti apa dan kapan pemutakhiran daftar pemilih itu akan dilaksanakan gitu. Dan pemungutan suara via pos dan kotak suara kelilingnya apakah sudah ada jadwalnya, kapan? Yang kedua tadi Mas Idam sebut soal ada beberapa wilayah yang perlu leg spesialis untuk pemilu lanjutan ya Mas ya, atau pemilu susulan tadi itu apakah hanya di Paniai atau ada di berapa TPS lagi atau berapa wilayah lagi gitu, dan teknisnya nanti leg spesialisnya berupa revisi peraturan PKPU atau gimana. Terus ini ada beberapa titipan juga dari teman-teman. Tadi disebutkan ada penghitungan suara ulang Mas yang di banyak wilayah itu mostly case-nya kenapa maksudnya dilakukan penghitungan suara ulang gitu, apa kejadian mayoritas yang terjadi. Terus ini titipan dari Mas Aka. Itu ada 780 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk PSU pemungutan suara ulang, tapi KPU tadi menyampaikan datanya 686, artinya ada 94 TPS selisihnya. Itu kenapa tidak ditindaklanjuti? Yang terakhir titipan dari Mbak Popi, ini Sirekap katanya unggah datanya berhenti jam 11 malam. Apakah memang ada penghentian sementara unggah data yang pie chartnya itu atau seperti apa? Gitu ya? Iya Mas. Mbak Popi itu dari mana? CNN ya? CNN. Oh, Mas Aka dari Media Indonesia. Iya. Jadi maksud saya catat medianya. Koalisi Mas, koalisi. Iya, makanya. Koalisi yang Mas. satu CNN. Biar memenuhi kemudian yang satu Kompas.com kan? Oh, of course. Nah, terakhir ke Tempo. Tahan ya. Tadi jenengan dapat giliran nggak? Belum. Oh, belum kan? Enggak, bukan. Tadi sampean termasuk yang kita tunjuk. Baru nanya kan? Baru nanya sekarang toh? Iksan dulu. Terima kasih. Saya Ihsan dari Tempo. Ini saya mau bertanya soal jumlah korban yang meninggal atau petugas ad hoc di bawah KPU kan. Kalau menurut jumlah KPU kan ada sekitar 90 orang. Nah, salah satu problem yang muncul dalam proses yang sekarang ini sehingga menimbulkan banyak korban itu, ini karena faktor jam kerja yang cukup berat dan lain-lain lah. Namun kemudian sebelum sorry, kesimpulan Tempo atau kamu kasih kalimatannya? ini bukan
bukan kesimpulan Tempo, tapi menurut penyelidikan Komnas HAM juga kan sama. Ya, soalnya tadi bacanya pernyataan bukan pertanyaan gitu loh. Oke, Sorry jadi berikutnya, sebelumnya kan KPU mengusulkan untuk melakukan penghitungan suara 2 panel ya. Itu yang sempat diusulkan kepada DPR, tapi kan itu ditolak. Nah, pertanyaannya kenapa penolakan DPR itu harus disetujui oleh KPU, sementara proses penyelenggaraan pemilihan umum ini itu andil dari KPU. Pertanyaan saya, apa argumentasi KPU yang kemudian memunculkan opini publik bahwa KPU sebenarnya tunduk terhadap perintah DPR? Kedua, masih ada. kita ngomong-ngomong soal Sirekap ya, kalau mengacu terhadap penyampaian dari ICW sama Kontras, itu ada sekitar 3,5 miliar yang dihabiskan untuk pembuatan Sirekap. Namun kemudian mengapa anggaran sebesar 3,5 miliar ini nggak cukup untuk membuat Sirekap dengan penghitungan suara yang cukup maksimal, yang kemudian tidak menimbulkan keributan di depan publik? Apa argumentasi KPU soal ini? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Ihsan. Terakhir ya, habis itu kita tutup ya, banyak, soalnya udah banyak pertanyaan. Dari mana Mas? Arif Prayoga dari Lingkar, Pak. Dari? Lingkar. Lingkar itu apa? Media Lingkar. Oh, media online. Arif ya? Arif Prayoga, Pak. Arif. Ya. Arif. Pak, terkait penyelenggaraan susulan dan tadi Pak yang belum itu prosedurnya seperti apa, terus antusiasme dari para pemilih sendiri gimana? Karena kan secara mungkin ada nggak sih secara psikis setelah melihat hasil pemilu yang sudah ini kan hasilnya maksudnya itu antusiasmenya seperti apa? Karena kemungkinan juga apakah orang untuk menyoblos lagi itu minatnya masih tinggi atau tidak? Terus yang kedua Pak, dengan selisih mungkin adanya suara yang cukup jauh di antara ini, apa sih urgensitasnya diadakan pemilu yang susulan itu Pak, atau yang belum ini? Apakah itu masih berpengaruh atau ada alasan apa karena memang belum memilih akhirnya diberi kesempatan untuk memilih atau seperti apa? Oke. Ini seperti. Cukup Mas? Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk ini berapa orang nih? Ada pertanyaan dari Mas Ifdal, ada Diandra, ada Rizky, ada Vito dengan titipan-titipan tadi, ada Ihsan sama Arif. Pertanyaannya saya tadi catat satu persatu. Nanti silakan Pak Idam, Pak Ketua, mungkin sedikit saja nanti saya juga akan respon. Silakan. Terima kasih. Saya ingin menjawab berkaitan dengan PSU ya. PSU ini ada 2, pemungutan suara ulang dan ada juga penghitungan suara ulang. Tapi tadi yang ditanya ini berkaitan dengan penghitungan suara ulang. Kenapa suara yang sudah ada di dalam kotak itu, surat suara yang sudah di dalam kotak itu harus dihitung ulang? Itu karena memang pertama ada temuan dari Bawaslu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pengawas TPS. Misalnya pada saat dibacakan suara KPPS, suara ketua KPPS ini kurang lantang, ya, kurang jelas, ya, kurang lantang, kurang jelas, tapi bukan disabilitas, maksud saya gitu, ya. Kenapa dia menjadi kurang lantang, kurang jelas? Mungkin karena faktor jam kerja yang cukup lama yang akhirnya membuat ketua KPPS suaranya menurun volumenya. Nah, itu salah satu penyebab diadakannya penghitungan suara ulang. Atau ada keberatan saksi, ya, keberatan saksi dalam proses penghitungan surat suara itu menurut